Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat para penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1. Perkenalkan, nama saya Hildegardis Helena Duahiko dari Sekolah SMP Negeri 23 1 Atap Sidey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video pembelajaran di kelas 9 dengan materi teks cerita pendek. Berikut tayangannya, selamat menyaksikan. Gerak, salam pada guru. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi semua. Selamat duduk. Oke, sudah bergerak ini? Belum. Ya, kalau belum, pimpinan dulu Bapak kelas. Akan selamanya menaklukkan ragu, beranikan diri. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi semua. Terima kasih Aditya. Silakan duduk. Oke, sekarang perhatian. Di pagi hari ini apakah semua hadir? Hadir. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Ada. Oke, berarti semua hadir ya? Ya. Oke, berarti semua sehat? Oke, kalau semua hadir berarti semua sehat? Ya. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Adik-adiknya masih semangat ya? Ya. Di sini Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi. Bisa? Bisa. Kalian tahu lagu Wajib Belajar? Mau. Tahu? Tahu. Tolong disimak lagunya semua bernyanyi ya untuk tambah semangat lagi. Ya kan? Ya. Oke. Siap? Siap. Oke. Kalau semua siap, mari kita mulai. Ya, baik. Tepuk tangan untuk semua. Ya. Oke, dari lagu tadi itu adalah lagu Wajib Belajar. Kalian sebagai seorang pelajar wajib tahu lagu ini. Karena lagu ini memotivasi kalian untuk apa? Ya, untuk giat belajar supaya apa? Supaya pintar, supaya menggapai cita-cita ya. Oke, berarti semua mau belajar? Berarti pagi hari ini semua mau belajar dan semangat. Oke, kalau begitu di pagi hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu apa? Coba sis Ogis. Ya, Ogis duduk yang baik nak. Ya. Rizka, tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Iya, kita mengidentifikasi ya. Kita mengidentifikasi itu kita mencari tahu. Kemudian yang kedua, setelah mengidentifikasi kita membuat apa? Baca nak yang keras. Menentukan unsur pembangun karya sastra yang terdapat dalam teks cerita pendek dengan tepat. Iya, menentukan unsurnya.
menunjukkan bukti dan menyimpulkan unsur cerita Pendek. ya. Jadi itu tujuannya kita. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Nah, jadi nanti pembelajaran kita itu langkah yang pertama. Nanti ibu akan menyajikan suatu video cerita pendek atau suatu film pendek. Ya. Nah, nanti kalian menikmati videonya. Tolong disimak nanti. Setelah kita menyimak video, kita akan membahas kira-kira unsur yang terkandung di dalamnya itu apa saja, ya. Ya. Nah, itu langkah yang pertama. Setelah kita mengetahui unsurnya, kita akan membentuk kelompok. Nah, kita akan membentuk kelompok dan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nanti ibu akan bagi LKPD atau lembar kerja. Jadi setiap kelompok akan membahas satu pokok pembahasan dan kelompok lain pun akan seperti itu. Bisa? Setelah selesai, kalian menyajikan ke kelompok di depan kelas dan menyajikan kelompok lain akan menanggapi. Ya, bisa? Nah, itu langkah-langkah pembelajaran kita. Oke, sekarang kita lihat. Kita masuk karya sastra. Jadi karya sastra dan cerita pendek. Apakah itu karya sastra? Ada yang tahu? Sudah ada yang tahu? Kemarin ibu sudah kirim materinya di grup WA kan? Coba dilihat. Yang kemarin ibu kirim. Ayo. Dan Jerman itu merupakan salah satu dari karya sastra. Karya sastra itu dikatakan suatu seni karena dia menghasilkan suatu kalimat kata seperti puisi, ya apa tadi? Pantun, apa lagi? Hah? Dongeng, ya. Jadi itu adalah karya-karya sastra. Dan pada kali ini kita akan masuk salah satu karya sastra yaitu tentang cerita pendek. Nah, oke. Sebelum kita menyaksikan satu video, tolong disimak baik-baik. Nanti akhir dari ini kita bertanya. Kita berdiskusi. Apa itu cerita pendek? Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya apa? Tolong disimak ya, Mbak. Baik. Oke, bisa? Ya. Oke. Sekarang perhatikan.
kombinasi makan dulu. Ya, dari video tadi terharu kenapa? Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Berarti pengarang dari cerita ini, dari film ini, berarti dia sukses dalam hal dia telah membawa kita sebagai pendengar atau sebagai penonton dalam suasana cerita itu, ya kan? Ya. Bagaimana perasaan kalian setelah menyaksikan video tadi? Sedih. Prihatin, terharu. Kemudian apa? Siapa yang merasa terharu? Semua. Ya, harus. Terharunya kenapa? Seorang anak yang tidak sopan pada orang tua itu kira-kira tema tadi itu menceritakan tentang inti dari cerita tadi. Tema keseluruhannya itu tentang apa? Iya, seorang ayah yang bekerja sebagai seorang tukang baja. Ya. Temanya tentang apa? Perjuangan seorang ayah. Temanya suatu perjuangan tidak? Dia berjuang supaya anaknya itu bisa seperti teman-temannya yang lain, ya. Walaupun dia seorang tukang bajai, tapi dia berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ibu rasa semua ayah pasti seperti itu, ya. Semua ayah pasti seperti itu. Namanya orang tua pasti memperjuangkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi itu tema adalah perjuangan seorang ayah. Kemudian kita lihat unsur yang berikut tadi, ada tema, ada alur, ada penokohan, ada apa lagi? Ada latar, terus apa lagi? Ada amanatnya tidak? Ada, amanatnya banyak yang harus kita ambil dari cerita itu, ya. Ya, nanti kita bahas. Ya, alur itu kata lainnya apa yang kemarin kita bahas? Alur apa? Ya, alur atau plot. Alur itu adalah jalan cerita. Kemudian alurnya itu dari video tadi alurnya apa? Alur maju atau alur mundur? Alur campuran. Karena diceritakan sesudah dan sebelum. Nah, kemudian setelah alur di unsur yang berikut adalah apa ini? Penokohan. Ya,
Tokohan. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar. Penokohan itu ada tokoh apa saja? Antagonis, protagonis, dan ada satu lagi yaitu tritagonis. Ya. Nah, kalau tokoh protagonisnya ada siapa? Ayah. Kenapa? Karena tadi yang dilihatnya cuma ayah. Karena ayah adalah tokoh utama atau tokoh yang mendukung kebaikan. Dan yang menentang adalah si antagonisnya siapa? Ya, kenapa dia dikatakan antagonis? Dia menentang. Karena dia menentang ayahnya atau menentang kebaikan. Ya kan? Ya, pintar sekali. Oke. Kemudian latar. Yang latar itu, latar kan terbagi menjadi berapa? Dua. Menjadi dua dan menjadi ada tiga ya. Selain tempat, waktu ada satu lagi. Suasana. Ya. Ada tempat. Jadi latar terbagi menjadi tiga. Tempat, waktu, dan suasana. Tempatnya di mana? Coba Rizka. Tempatnya di mana tadi? Iya, di sekolah, di rumah, di jalan, di mana lagi Rahman? Kafe. Kemudian waktunya saat kapan saja itu? Pagi, siang, sore, malam. Ya, pagi itu di mana? Misalnya Di sekolah. Sekolah. Di sekolah. Sekolah, di rumah. Terus siang Rumah. saat jam pulang sekolah di rumah. Terus malam Di rumah. Malam di di kafe. kafe atau di bukan malam itu kayaknya sore hari ya. Di sore hari di petang. Ya, menjelang malam ya. Nah, itu adalah latar Waktu. Kemudian suasananya bagaimana? Yang saling itu Selain menyedihkan, apalagi suasana yang terdapat dalam video tadi. Suasananya gimana? Enggak ada sedikit malam gitu. Apa tadi kalian bilang? Suasananya apa? Bikin ganas itu seperti bagaimana? Emosi. Iya, memancing emosi. Terus apa lagi? Nah, yang bikin emosi siapa? Anaknya. Ya, kenapa anaknya? Anaknya lagi cari darah. Jangan bersyukur. Apakah anaknya saja yang bikin emosi? Teman-temannya tidak menghargai dia, ya, tidak menghargai dia juga mengejek, tidak boleh seperti itu ya. Ya. Nah, membuli, ya, itu suasananya. Kemudian kita lihat unsur yang berikut latar. Selain latar itu ada tempat, waktu, terus suasana. Kemudian amanatnya itu apa saja? Coba Rahman, menurut Rahman, amanatnya apa saja? Berdasarkan sederhana. Ada perjuangan orang tua. Apa lagi? Yang tadi kamu sudah jawab banyak. Coba Aisyah. Amanatnya apa? Ya Rahman, jangan menuntut dan memaksa orang tua untuk mengikuti kemauan kita. Ya Irman. Terus Aisyah, apa nak? Amanatnya selain yang tadi disebutkan Rizka, Irman, apa? Yang dilakukan teman-temannya itu tidak boleh apa? Tidak boleh membuli. Itu amanat atau pesan yang disampaikan pengarang lewat cerita tadi ya. Tidak boleh membuli teman, tidak boleh berteman memilih-milih teman. Saya hanya berteman dengan teman yang kaya, atau saya hanya berteman dengan teman yang pintar. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Jadi pengarang menjelaskan kita tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi amanat itu adalah nilai moral yang terkandung di dalam suatu cerita. Jadi dari cerita tadi
sudah paham? Ya, sekarang kita akan perhatikan ke depan semuanya cara bermain logis itu yang baik nak? Ya. Oke. Dari materi tadi semua sudah paham, ada yang mau ingin ditanyakan? Sudah. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke tahap yang berikut yaitu pembentukan kelompok. Nah, sekarang untuk pembentukan kelompok kita akan bagi dua kelompok saja berhubung kalian satu kelas hanya segini, jadi kita bagi kelompok. Kelompok satu di sini, kelompok dua di sini. Berhitung ya 1, 2, 1, 2. Kelompok satu dan kelompok satu, kelompok dua dan kelompok dua. Gitu. Oke, silakan mulai dari Endrin. Silakan hitung. 1, 2. Beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Sudah semua? Sudah Bu. Oke, semua kalau sudah, sekarang perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Di sini ada tugas kelompok, ya. Perhatikan ke depan semuanya. Ada tugas kelompok. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Di sini ada pertanyaan dan kalian bisa melihat ada petunjuk pengerjaannya, ya. Bisa? Oke, duduk berkelompok dulu, berkejakan. Bikin meja bertiga. Andaikan aku bisa. Semua sudah duduk berkelompok? Sudah. Ya, dari LKPD yang dibagi silakan dikerjakan. Dikerjakan berdasarkan perintah yang ada di dalam LKPD. Atau kalau tidak jelas ada di depan perintahnya. Ya. Tugasnya pertama tulislah kelas dan nama anggota kelompok pada LKPD yang telah Ibu bagi. Tulis nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian perhatikan perintah yang ada di dalam cerita tersebut. Baca kembali materi yang telah Ibu bagi, yang sebelumnya Ibu sudah kirim di dalam grup. Kemudian baca dan perhatikan teks cerita pendek yang ada di dalamnya yang berjudul 3 Tetes Air Mata Guru karya Dian Kalila Sumbogo. Dan yang berikut kerjakan secara berkelompok. Yang kelompok soal di bawahnya, ya. Jadi di dalam soal itu sudah ada cerita. Silakan dikerjakan. Ada yang kurang jelas tentang tugas kelompoknya? Jelas? Ya, kalau sudah jelas silakan. Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin. Oke, semua sudah? Sudah selesai kelompok 1? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Oke. Tepuk tangan semua telah mengerjakan tugas Anda. Oke, sudah? Sekarang dari
Yang lain perhatikan. Perhatikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu-ibu. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Apakah judul cerpen menarik untuk orang membacanya? Jelaskan alasannya. Cerita itu menarik karena cerpen yang menarik membuat orang menjadi penasaran untuk membaca isi cerita dan mengetahui maksud dari 3 tetes air mata buruku. 2. Apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpen? Jelaskan alasannya. Judul cerpen mencerminkan isi cerpen dan sangat sesuai dengan isi cerita. Diceritakan bahwa guru menangis hanya 3 tetes saja ketika mengenang jasa pahlawan. 3. Penceritaan cerpen atau sudut pandang cerpen diceritakan berdasarkan teknik apa? Sudut pandang orang pertama, tunggal, aku. 4. Tuliskan unsur-unsur pembangunan cerpen 3 tetes air mata buruku. Judul, tema, latar, setting, suasana, alur, tokoh, penokohan, amanat, sudut pandang, gaya bahasa, dan konflik. 5. Ceritakan kembali siapa tokoh utama dalam cerpen 3 tetes air mata buruku. Mawarisa Laitini Gayatri sebagai siswa, Pak Fajar mewakili kepala sekolah. Kami akan memberikan kesempatan untuk kelompok 2 bertanya. Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, jadi tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Mereka telah mengidentifikasi dan mencari tahu unsur-unsur yang terdapat dalam suatu cerita pendek yang berjudul apa? 3 tetes air mata buruku. Nah, dan mereka memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menanggapi. Silakan ditanggapi, mau diberikan pertanyaan atau saran, masukan, silakan. Silakan kelompok 2. Saya ingin bertanya. Oh, gimana sih bertanya? Sebutkan ciri-ciri cerita pendek. Ya, Yohanes bertanya dari kelompok 2 ke kelompok 1. Sebutkan ciri-ciri cerita pendek. Ada yang ingin menanggapi, menjawab? Oh iya, Randy silakan menjawab. Ciri-ciri cerpen yaitu 1 bersifat fiktif, 2 tidak mencerminkan semua kisah tokohnya, 3 hanya ada 1 konflik dan 1 penyelesaian. Iya. Sudah bisa diterima? Ciri-cirinya salah satunya tadi apa? Bersifat fiktif. Ada apa lagi? Apalagi tadi Randy yang terakhir? Bersifat 1 konflik dan 1 penyelesaian. Konflik itu adalah masalah. Dan ciri-ciri cerita pendek itu dia beda dari novel, drama. Cerita pendek berarti dia pendek, 1 permasalahan dan 1 penyelesaian. Beda dengan novel dan drama. Ya, bisa diterima ya, Nes? Bisa. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Silakan. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita lihat dulu kelompok 2. Setelah itu baru nanti kita melihat apakah ada tanggapan dari kelompok 1 dan ibu yang akan menutup dengan memberikan tanggapan. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Ya, mari kita beri semangat untuk kelompok 2.
Ya, tapi kan bener santai. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Tentukan unsur-unsur pembangunan cerpen 3 tetes air mata guru karya Dian Kalila Sumbogo dengan pembuktian pada teks berikut. Unsur intrinsik cerpen 3 tetes air mata guruku karya Dian. Demikian hasil presentasi dari kami. Jika ada kelompok lain yang mau menanggapi, kami persilakan. Ingin bertanya, Ya, silakan. apakah unsur cerpen sama dengan unsur drama? Apakah unsur cerpen sama dengan unsur drama? Itu pertanyaan dari kelompok 1. Apakah kelompok 2 ada yang ingin menjawab atau menanggapi? Ada, oh ya. Rizka yang menjawab, silakan. Unsur drama karena cerpen dan drama merupakan karya sastra proses yang bersifat naratif. Sudah bisa dimengerti? Bisa. Ya. Apakah sama? Karena jawabannya adalah sama. Kenapa? Karena unsur dalam cerita pendek dan apa? Dan unsur drama itu sama karena mereka itu mereka adalah suatu karya sastra yang sama-sama berbentuk naratif atau cerita. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi mungkin saran atau apa? Tidak? Tidak ya? Jangan diperlukan. Iya, terima kasih. Kalian sudah mempresentasikan dengan penuh semangat ya. Dan kalian sudah berani walaupun tidak berbicara, tapi kalau sudah maju itu tandanya sudah berani. Sudah berani dan sudah mau untuk belajar. Ya, untuk tanggapan ibu, kalian sudah sangat luar biasa. Kalian telah mengerjakan pekerjaan itu dengan baik dan secara berkelompok. Pesan ibu, tetap mempertahankan kerjasamanya ya jika bekerja dalam kelompok ya. Kemudian kalau bertanya tidak usah malu-malu bertanya, tidak usah takut bertanya ya. Berani ya. Tidak usah takut Salah. karena kita belajar dari kesalahan. Salah. Kalau sudah tahu salah jangan ulang lagi. Iya. Ya, Betul. bisa? Iya. Oke, kemudian demikian tadi hasil presentasinya. Dan dari presentasi tadi, maka pembelajaran kita sudah selesai. Dan ibu ingin bertanya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Kesimpulannya apa saja yang kita belajar tadi? Yang kita belajar tadi tentang apa, Aisyah? Cerita pendek. Cerita pendek. Apa yang kita pelajari dari cerita pendek? Unsur. Iya, pintar sekali. Yang kita belajar dari cerita pendek adalah unsur-unsur pembangunnya, ya. Sudah? Dan unsur pembangunnya itu apa saja? Alur. Tema. Latar. Suasana, amanat. Sudut pandang. Tempat ya itu masuk di setting dan tokoh. Sudah? Ada berapa? 6. Unsurnya ada 6 ya yang kita pelajari, yaitu apa saja tadi? Tema. Alur. Sudut pandang. Latar. Dan amanat. Nah, sekarang ibu tanya ke kelompok ini. Setting itu terbagi menjadi apa? Setting apa? Setting atau latar? Bagi menjadi Yaitu latar tempat, latar waktu, dan suasana. iya. Tepuk tangan dulu. Oke, demikian itu tadi kesimpulan kita pembelajaran kita kali ini. Ibu ingin bertanya, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Luar biasa. Sangat luar biasa menyenangkan. Apakah sebelumnya kalian sudah seperti ini? Ya. Apa kita belajar selama ini kurang menyenangkan? Yang menyenangkan. Tapi hari ini lebih Luar biasa.
yang ada halaman bagian kiri. Bagian C. Bisa? Coba dilihat halaman 22. Oke Ya, sudah? Nah, itu tolong dipelajari dan dibaca nanti pertemuan berikut akan kita bahas. Materinya tentang struktur dan kaidah pembahasan cerita kan? Oke. Sudah ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri? Ya. Tidak ada? Ya.